Jadi pendengar kita dari Klaten dari Ummu Abdurrahman yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara mendakwahi yang hikmah kepada saudara yang mau menginjak remaja yang sering mendapat SMS dari teman lelaki agar bisa takut kepada Allah? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang yang beriman, maka jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan juga Rasulullah SAW ketika diturunkan ayat wa andir ashiratakal akrabin, maka berilah peringatan kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dipanggilnya istrinya, dipanggilnya pamannya, dipanggilnya pula putrinya dan juga yang lainnya. Disuruh agar mereka ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW tidak bisa menolak siksaan yang menimpa kepada kerabatnya atau yang lainnya. Maka cara mendakwahnya, bagaimana kita di dalam rumah tangga ini ada semacam pertemuan. Ya, ada liqa, ada pertemuan untuk menuntut ilmu. Suami, istri, anak, ya. Entah itu sepekan sekali kah atau sepekan 2 kali. Ya, karena kita hendaknya mendahulukan dalam hal ini. Dan kalau tidak tahu masalah urusan din, dipanggilnya, yaitu orang-orang yang punya ilmu untuk membahas masalah hal ini, menerapkan sebagaimana diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 2, kita hendaknya berhati-hati dengan mempunyai putri atau saudari perempuan. Karena apa? Kalau wanita itu sudah keluar, fitnahnya besar. Annal mar'ata idza kharajat istasrafah syaitan. Sesungguhnya wanita apabila sudah keluar disambut oleh setan. Gembira sekali, gidrang-gidrang setan itu apabila ada tahu mencak-mencak, kakinya bergerak, senang dia, bergembira ria. Ya. Dan juga kita lihat balak yang paling besar pada zaman sekarang adalah wanita. Apa kata Rasulullah SAW? Ma taraktu ba'ti fitnatan adarra ala rijali minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan fitnah, ya, yang lebih besar untuk kaum pria ini setelah aku meninggal dunia melainkan wanita. Jadi bagaimana kita bisa menasihati putri-putri kita, terutama pada saatnya mau menikah, ya, pada saatnya mau menikah, sudah mau balik, ini waktu yang paling bahaya, peralihan-peralihan yang mana belum pernah dialami sebelumnya. Maka mulai tumbuh syahwatnya, sehingga beliau mengingatkan supaya dipisah dari tempat tidurnya, ya. Demikian juga jangan sampai ibu-ibu, ya, yang kaum muslimat ini, ya, kemudian pakainya di rumah seksi, ya, press body. Kasihan anak-anak kita yang muda yang umur 14 ya. Ibu kok begitu ya? Akan bangkit syahwatnya. Ya. Kita melihat, yaitu ibu kita muncul syahwat, itu tidak boleh. Karena Allah berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarikum wa yahfadhu furujakum. Wa yahfadhu furujahum. Katakan wahai Nabi, pada orang beriman laki-laki maka hendaknya memejamkan sebagian pandangannya. Maka jangan sampai putri-putri kita atau putra kita di rumah ini melihat gaya hidup kita, ya. Jangan sampai terlintas, terkesan oleh putra itu, ibu saya kok pakainya seperti itu. Dan juga hilangkan rumah ini dari televisi yang membahayakan. Ya, karena televisi itu umumnya apa? Penampilan wanita-wanita yang cantik, wanita-wanita yang muda dengan pria-pria yang muda pula. Dan ini pembangkit nafsu. Ya. Kita dulu waktu kita 20 tahun yang lalu nggak pernah menjumpai kemaksiatan yang dijumpai oleh anak kita pada zaman sekarang. Dulu tidak ada HP. Dulu HP itu HP kuno, hanya sekedar bisa mengepel dan SMS. Sekarang HP anak ini kalau tidak mempunyai HP yang canggih, tidak mau dia, berontak sama orang tuanya. Isinya apa? Facebook, isinya SMS, isinya yang lainnya.
Maka pertama kita harus prihatin. Kita lihat orang anak kita ketika tidur, kita ambil dulu isinya apa ini. Kok ternyata putri kita ini menyimpan gambarnya anak laki-laki, maka tanya, "Duk, maunya apa kamu itu? Mau menikah ya?" Ya kalau mau menikah saya lihat dulu ini pria yang bagus apa tidak. Karena orang tua tidak menginginkan dirimu itu menikah dengan laki-laki yang tidak benar. Karena Allah mengatakan al-khabisatu lil khabisin. Wanita-wanita yang busuk, yang jelek untuk laki-laki yang jelek. Karena Allah mengatakan az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Maka penzina-penzina itu tidak layak dia berkumpul kecuali laki-laki yang sama jelek akhlak, yang moralnya pula, yang bejat pula akhlaknya dia. Maka perlu perlu ditanya. Kalau mau menikah segera saja daripada nanti orang tua mau malu. Dirimu juga malu, apalagi wanita kalau sudah kena noda, naudzubillah min dzalik. Ya. Bagaimana apabila hamil sebelum menikah, naudzubillah min dzalik. Kita harus hati-hati. Bahkan sebaiknya kita punya putri sebelum waktunya menikah kita tawarkan, ya. Baik, ini menikah saja enak. Ini kita carikan pria. Ya, kalau kita menunggu putri kita dilamar orang lama kita ya. Apalagi wanita sudah berumur 20 tahun ke atas. Ya, agak sedih. Apalagi sudah 30. Ini umumnya. Tapi juga ada khususnya. Karena umumnya laki-laki menginginkan dia wanita yang masih muda. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan nikahlah wanita yang masih muda. Maka paling lunaknya dan paling halusnya, lembutnya, suaranya, lembutnya, kulitnya dan juga yang lainnya. Jadi upayakan kita dari ikhwan bapak-bapak kita dan ibu kita kalau punya putri ya segera kita tawarkan sama yaitu ya kaum pria yang sifatnya bagus agamanya. Ada dalilnya sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ya, dia punya putri Hafsah ditawarkan kepada sahabat Utsman. Ya, disabarkan sahabat Utsman. Pada sama sahabatnya itu ditawarkan, mau menikah. Ya, saya nanti dululah gitu. Saya waktu ini belum mau menikah. Enggak apa-apa, enggak putus asa. Ditawarkan kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau belum memberi jawaban karena Rasulullah SAW sudah senang dengan Hafsah itu. Tidak lama dinikah oleh Rasulullah SAW. Dan juga beliau menikahkan putrinya kepada laki-laki yang paling miskin yaitu sahabat Ali radhiyallahu anhu. Supaya tidak terjadi, karena apa? Kita dulu kan tahu kalau kita itu sudah waktunya balik, yang diangan-angan, yang diangan-angan di sholatnya, ya kah? Atau waktu tidur, mau tidur, makan, mengingat lain jenis. Apalagi punya simpanan SMS atau gambar. Sholat bukan mengingat Allah Ta'ala. Bayangkan kalau orang itu sudah HP-nya ini kerjasama dengan wanita bukan mahramnya, di masjid itu khutbah itu sempat SMS dia. Ya. Ya. Yang lainnya, dan wallahi saya bersumpah bahwasanya saya pernah naik mobil bis jam 1 malam antara Surabaya dengan di Tulungagung. Di pertengahan Jombang ada telepon marah-marah orang, "Kamu SMS sama istri saya ya?" Bertengkar, "Ayo kamu turun di sini bunuh-membunuh." Subhanallah. Naudzubillah min dzalik. Jahatnya seperti itu. Ya. Jadi bagaimana kita mendidik putri kita? Kalau sudah SMS terus yang lainnya tidak boleh dia keluar. Putus dia sekolahnya dulu. Bina dia pokoknya kalau kamu menikah segera insyaallah. Kalau tidak nanti kasihan. Ya. Karena apa? Bencana-bencana yang menimpa pada zaman sekarang ini banyak sekali. Boleh kita menanya kepada pria yang bukan mahramnya atau pada wanita yang bukan mahramnya. Apabila tujuan baik, bukankah Salman menanya kepada Ummu Darda, "Kenapa hei Ummu Darda kok bajumu itu kok seperti itu?" Enggak, "Oh iya, ini saudaramu itu loh, Abu Darda itu enggak ingin dunia." Ya. Dan juga ada ayat yang memberikan penjelasan, "Fa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab." Kalau kamu mau menanya wanita, bertanyalah di balik tabir. Boleh kita menanya, tapi menanya yang sifatnya urusannya untuk urusan yang baik, urusan din.
boleh. Tapi kalau menanya yang nanti berakibat kepada kejahatan, kezaliman, tidak boleh. Ada seorang pemuda, "Wahai Ustaz, bolehkah saya ngasih hadiah kepada wanita?" Siapa wanita itu? Ibunya ya? Oh, bukan. Kepada siapa? Teman kelas. Pada teman kelas. Umurnya 80? Oh, bukan Ustaz. Umurnya masih 17. Oh, enggak bagus. Boleh lewatkan saya akan kirimkan tanpa alamat saya, siapa namanya itu, tanpa menyebutnya, maka itu memperbaiki, mendakwai. Jadi kadang-kala itu iblis, setan itu begitu, ini hadiah. Tapi racun yaitu akibatnya. Ya. Jadi setan itu membujuk manusia dengan beberapa macam cara. Jadi kesimpulannya, maka HP itu diringkes saja oleh ibunya atau bapaknya, dinasihati dengan lembut, ya jangan dikasar anak ini, karena wanita itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tulang yang bengkok. Ya, in akom tahu kasar tahu, kalau kamu mengeras patah dia, lari dia dari rumah. Nah, dijujur dengan bagus, dilunak, ya. Wa in tarok taha, ayo aja. Kalau kamu biarkan, wanita itu akan pula tetap bengkok. Dan kebahagiaan orang tua yang mampu mendidik putrinya, ya, maka dia akan masuk di dalam surga. Wallahu a'lam bishawab.